Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari sebelum kita memulai segala ibadah kita pada saat sore hari ini merupakan ibadah khusus, ibadah penutupan, ibadah inovatif dan ibadah penutupan. Mari setiap kita sebelum kita menghampiri takhta Tuhan yang kudus, kita bawakan pujian yang terbaik, kita bawakan persembahan yang terbaik saat ini. Kita tinggalkan sejenak segala beban yang mungkin bisa berpotensi memecah setiap fokus kita dalam mencari hadirat Tuhan saat ini. Bapak Ibu, tentunya setiap kita punya pergumulan masing-masing. Kalaupun saat ini mungkin di antara kita ada yang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, kita tinggalkan sejenak, kita mohon kekuatan daripada Tuhan, kita mau fokus selama 1 jam ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa setelah selesainya ibadah ini kita pasti mendapat berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Karena itu, marilah kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menerima kuasa dari Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami bait kudus Tuhan. Kami bait kudus-Mu, bagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami dan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Kami yang telah ditebus, kami yang telah ditebus dengan cara yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, bagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan,
pasti mujizat putusnya Tuhan. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti Tuhan. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Boleh beri aplaus meriah buat pemuda kita. Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah saat ini dengan salam damai sejahtera dari Allah Bapa. Tuhan Yesus kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa untuk pembukaan ibadah kita pada saat sore malam hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh kami terima setiap pribadi tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami mempunyai pergumulan kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya kami mau tetap setia, yakin bahwa ujung dari semua pergumulan kami pasti akan mendapatkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami pada sore malam hari ini kami mau serahkan dan kuasa tangan-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat sore malam hari ini, Ibu Pendeta Ferry, sehingga saat kami datang tidak akan pernah sama. Saat kami pulang, kami membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tema ibadah Minggu Kristus Raja dan penutupan bulan budaya saat ini adalah melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita tahu bahwa budaya toleransi dan berbagi tentunya harus menjadi gaya hidup pada setiap kita untuk kita dapat melestarikannya. Sebagai anak-anak Gusti Yesus yang penuh kasih, yang selalu care dan peduli, kita harus senantiasa membudayakan kasih sebagai wujud toleransi, atau kalau kita orang Jawa menyebutnya tepos liroh Bapak Ibu. Jadi bertoleransi ini adalah mengasihi, dan itu harus menjadi gaya hidup setiap anak-anak Tuhan, dan ini merupakan menjadi identitas setiap kita anak-anaknya Gusti Yesus. Karena saat hati kita dipenuhi dengan kasih Bapak Ibu, saat hati kita memang penuh dengan kasih, maka otomatis manah kita langkung tentrem lan ayem. Ini yang tentunya dirindukan oleh setiap jemaat, dirindukan oleh setiap pribadi. Karena itu kunci dari segala sesuatu ketentraman, ketenangan hati hanya satu, kasih. Karena itu sore malam hari ini sesuai dengan tema kita melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Ini berkaitan erat dengan kasih yang harus kita pelihara, bahkan menjadi gaya hidup, bahkan menjadi identitas setiap kita sebagai anak-anak Gusti Yesus. Mulane monggo Bapak Ibu sederek sekalian, sami-sami kita nderek Gusti Slaminyo. Derek Gusti ora rugi, derek Gusti ora ono rugine. Kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Monggo kita puji Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita puji Dia dengan hati kita. Derek Gusti ora rugi. Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine, sak nyatane wae uripku pundak berkae. Derek Gusti ora rugi
nyatane derek Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus tak puji salawase. Mari Bapak Ibu kita angkat suara kita yang terbaik. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti yo ayem atine sanyatane wae. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus sing tak puji salawase. Kita ulangi sekali lagi lagu ini baru. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti ora ayem atine sanyatane wae uripku bunda berkah. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus sing tak puji salawase. Bapak Ibu, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, tentunya kita harus mengenal setiap tetangga, samping, kanan, kiri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memulai kita senantiasa bersaksi buat sekitar kita. Monggo bisa kasih salam samping, kanan, kiri, katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Bisa dilakukan tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Seringkali bahkan kita duduk satu bangku, kita tidak mengenal satu dengan yang lain. Karena itu budaya untuk senantiasa bertoleransi, untuk menjadi berkat. Kita boleh mulai pada saat sore malam hari ini. Monggo kita sami derek Gusti. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti ora ayem atine sanyatane wae uripku bunda berkah. Derek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus sing tak puji salawase. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Sekali lagi katakan monggo sami derek Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Sekali lagi katakan Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami derek Gusti. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Yeskiel 18 ayat yang ke-30b sampai 31 mengatakan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan,
Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah harimu dan rohmu. Bapak Ibu, sebagai wujud respon atas penyesalan, dosa, dan kesalahan kita yang mungkin sudah kita perbuat sepanjang 1 minggu yang lalu, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja, yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, mari kita naikkan penyesalan kita dengan pujian, pujilah aku Tuhan. Resapi kata demi kata, pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, kami cinta padamu Yesus. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat saja nyanyikan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi. Hanya Dia yang layak kita muliakan, Bapak Ibu.
Sekali lagi naikkan dengan hatimu Bapak Ibu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangga. Aku muliakan dan ku Aku muliakan dan ku agungkan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebagai respon ucapan terima kasih kita atas pertobatan yang Tuhan sudah kasih. Sungguh cinta kita kepada Tuhan harus lebih besar. Bila Tuhan Yesus yang lebih besar pada kehidupan kita daripada setiap pergumulan kita. Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu atas kami. Tak Kau pandang hina setiap hati yang telah melakukan kesalahan, Yesus. Tiada Allah seperti Engkau yang penuh kasih mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan, pengampunan yang Kau beri tidak sebanding dengan apa yang sudah kami berikan setiap kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, kami yang percaya Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kau tumpang tangan atas kami masing-masing Tuhan, memulihkan setiap pergumulan kami. Oh, Kau tidak pernah menjanjikan semuanya akan menjadi lebih baik. Semua akan menjadi lebih berat. Tapi satu hal yang memberi kami kekuatan, bahwa Kau berjanji akan selalu menyertai, menopang dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, pengampunan yang Kau beri memulihkan setiap kami. Amin. Berita anugerah saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38 sampai ke-39 yang berbunyi demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kami peroleh dari hukum Musa. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan pelayanan firman pada malam hari ini, tentunya kita bersyukur kalau kita punya Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kita. Kuasanya sanggup memulihkan setiap badai dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita jalani saat ini, kita harus yakin dan percaya bahwa selalu ada Tuhan. Kita gak pernah sendiri. Langkah kaki kita selalu disertai Tuhan. Karena Tuhanlah segalanya. Kaulah segalanya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya.
Kerajaanmu Tuhan, kebenaran-Mu Yesus, kerajaanmu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidup. Udah Bapak Ibu angkat berdiri. Aku Tuhan. Kaulah yang berada. Katakan dengan Bapak Ibu. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, muliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaanmu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu,
Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43. Namun sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon terang daripadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur pada saat ini Engkau menyertai kami dalam kami beribadah. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta Ferry yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Engkau juga memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan tersebut. Kiranya kami dapat merenungkan firman Tuhan tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga terang-Mu semakin bercahaya melalui apa yang kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 43, demikianlah firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang setia membaca firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup sehari-hari. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, beberapa waktu ini ada berita yang sedang viral dan ada banyak orang yang sedang membicarakannya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bagaimana perkembangan perekonomian kita di Indonesia ini, ada hajatan besar.
yang sedang dilakukan atau yang sedang diterima oleh Indonesia, di mana Indonesia adalah tuan rumah G20 atau Group 20, di mana mulai tahun 2021 sampai 2022 ini, mulai dari KTT G20 sampai juga dengan pertemuan G20 terselenggara di Indonesia. Artinya gawe atau kegiatan besar ini yang dihadiri oleh 19 negara dan satu dari Uni Eropa ini diselenggarakan di Indonesia dan diterima di Bali. Yang menarik adalah apa yang dilakukan pada pertemuan ini, di mana ada seorang presiden yang sangat humble, sangat menghamba, sangat baik hati, dan itu menarik sampai di beberapa waktu yang lalu. Karena saya mengikuti Instagram dari Nafa Urba, karena selalu memakai kalimat-kalimat Kristiani, memposting video yang akan kita lihat bersama-sama ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari video ini diceritakan bahwa seorang presiden yang berumur 44 tahun, masih tergolong muda pada usianya, sudah memimpin suatu negara besar dan mau untuk berjalan kaki mengelilingi masyarakat di Bali pada waktu itu, dan bahkan menggendong seorang anak bayi. Dia tidak mau naik mobil yang mentereng walaupun ada pasukan atau pengawal di belakangnya, tetapi dia mau untuk berjalan, mau untuk menyapa secara langsung. Dan yang menarik, kata Nafa Urba adalah ini bukan negaranya, tetapi mengapa dia bisa melakukan ini tidak terbatas pada negaranya. Nah, menarik, ini lalu diposting, diberikan sebuah komentar-komentar, dan beberapa komentar mengatakan bahwa pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimanakah kita memahami seorang pemimpin? Bagaimanakah kita memahami yang namanya seseorang yang punya kuasa? Bagaimanakah kita memahami tentang seseorang yang ada di posisi tertinggi di dalam masyarakat? Lalu kalau saya sebutkan, bagaimanakah seseorang memahami sebagai raja? Saya mengingat sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Rif, Andai Ku Jadi Raja. Bisa dinyanyikan? Andai ku jadi raja. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama gambarannya Rif tentang raja itu seperti apa. Andai ku jadi raja, mau apa tinggal minta, tunjuk sini tunjuk sana. Jadi raja, mau apa
tinggal tunjuk sini, tunjuk sana dengan sedikit kata. Andai ku jadi raja, punya uang, punya harta, dan yang pasti aku juga akan punya kuasa. Oke, berhenti. Iya, Rif menyampaikan bahwa hanya sedikit kata dia bisa melakukan segalanya. Kalau aku jadi raja, tunjuk sini, tunjuk sana, semuanya dapat aku lakukan. Rif menyampaikan bahwa andai ku jadi raja, aku bisa berkuasa dan menguasai segalanya. Tetapi marilah kita kembali pada bacaan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di dalam sebuah terang tema Kristus Raja. Apakah lalu benar Kristus yang adalah Raja ini seperti yang disampaikan oleh Rif, hanya sedikit kata bisa melakukan segalanya, bisa menguasai, dan apapun yang dia minta bisa didapatinya. Marilah kita kembali dalam bacaan kita pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita pada saat ini, kalau kita bersama-sama memahami, adalah bacaan yang sepertinya cocok dengan suasana minggu-minggu Prapaskah, di mana disampaikan di sini bahwa Yesus sedang disalibkan. Artinya suasana Prapaskah biasanya memakai bacaan saat ini. Tetapi yang menarik adalah sebelum kita akan menanti kelahiran Tuhan Yesus, bahkan sebelum kita akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam bulan Advent, kita diawali dengan bacaan saat ini. Yesus disalibkan. Apa yang ingin disampaikan oleh bacaan kita pada saat ini? Nyatanya Yesus yang adalah disebut sebagai Raja, Yesus yang dikatakan ketika sedang disalib, ada sebuah tulisan yang menyatakan inilah Raja orang Yahudi. Banyak orang pada waktu itu melabeli Tuhan Yesus dengan kata INRI, inilah Raja orang Yahudi. Artinya banyak orang pada waktu itu sedang mengatakan bahwa Yesus adalah Raja. Tapi pertanyaannya, Raja yang bagaimana? Ternyata kalau kita perhatikan bersama-sama bacaan kita pada saat ini, diawali dengan di ayatnya yang ke-35 bahwa pemimpin-pemimpin mengejek dia. Dia Raja, tapi bukan seperti yang dikatakan oleh penyanyi Rif. Bahkan pemimpin-pemimpin mengejek Tuhan. Dikatakan lagi di ayatnya yang ke-36, bukan hanya pemimpin-pemimpin saja, juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Dia Raja, tetapi diejek, diolok-olok. Tidak berhenti di sana saja. Bahkan seorang dari prajurit yang di gunung itu di ayatnya yang ke-39 berkata, menghujat dia. Tuhan itu Raja, yang harusnya seperti lagu di Rif tadi, tetapi pemimpin mengejek, prajurit mengolok-olok, bahkan penjahat loh Bapak Ibu, menghujat Yesus. Raja yang seperti apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat bacaan kita pada saat ini? Dikatakan di ayatnya yang ke-43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Raja menurut Tuhan Yesus adalah ketika dia
mau melayani, bukan dilayani. Dia diejek, dia diolok, dia dihujat, tetapi dia memberikan pengharapan bagi orang lain. Dia sedang sakit karena tangannya dipaku dan berdarah, tetapi dia memikirkan orang lain. Lalu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau gambaran raja yang ingin Tuhan sampaikan di dalam penderitaannya ketika Yesus disalib, dia memberikan yang terbaik kepada orang lain. Dia mengatakan bahwa engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus tidak memikirkan sakitnya, tetapi Tuhan Yesus memikirkan orang lain yang dikasihinya. Maka bagi setiap kita adalah anak raja. Kita adalah bagian dari karya penyelamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menebuskan dosa manusia. Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya bagi setiap kita. Dia mati untuk melayani setiap kita yang berdosa. Dan saat ini kita, panjenengan dan saya, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kita menjadi anak-anak raja yang lalu diajak untuk kembali menghayati apa yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi anak raja. Kalau sang raja saja mau untuk melayani dan tidak dilayani, kalau sang raja saja seperti presiden tadi yang tidak membatasi dirinya, dia bisa memberkati siapapun juga walaupun bukan negaranya. Dia bukan seperti yang dikatakan oleh Rif, tetapi dia mau untuk mewujud nyatakan kasihnya kepada setiap kita. Maka lalu, apa wujud nyata kita sebagai anak raja? Hari ini Tuhan ingin mengingatkan setiap kita dan meneguhkan setiap kita. Kita membuka, kita menutup bulan budaya pada saat ini dan kita ada di dalam sebuah semangat Kristus Raja. Raja yang tidak dilihat dalam keduniawian, tetapi raja yang merajai kerajaan surga. Maka kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam persiapan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sejak hari ini, minggu-minggu ke depan, kita akan banyak disibukkan oleh banyak hal. Kita akan mengikuti persiapan perjamuan kudus. Kita akan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan menata layani Natal baik di rumah dan juga di gereja sebagai panitia Natal. Siapa yang mau kita layani sebagai panitia Natal? Itu penting. Hingar-bingar duniawi saja ataukah benar-benar karya Kristus lahir dalam hidup kita? Karena mau tidak mau setiap kali Natal itu kalau menurut pengalaman saya selalu saja ada yang tidak pas, berbeda pendapat. Hanya karena sesuatu yang kecil lalu dibesar-besarkan. Dan siapa yang sedang kita sambut? Kalau Tuhan saja mau menyelamatkan kita dengan mengorbankan nyawanya, mbok yao. Kita mengorbankan egoisme kita untuk merayakan Natal bersama-sama. Tidak memikirkan aku kudu ngene, tetapi mari kita bersama-sama. Tapi pasti akan terjadi. Sesuai pengalaman loh nggih, Bapak Ibu, saya belum pernah Natalan di Turen. Saya yakin di Turen tidak seperti itu nggih, Ibu-ibu, Bapak Ibu majelis.
Nek Natal itu panitia luar biasa gitu, tidak ada gesekan-gesekan ya. Itu pengalaman saya yang dulu, itu yang dulu loh nggih. Bukan karena saya belum punya pengalaman Natal di Turen. Tetapi saya ingatkan lagi, kalau Kristus merajai hidup kita, bukan aku yang minta untuk dilayani, tetapi mari kita bersama-sama melayani. Bukan satu persatu pribadi yang mau diunggulkan, tetapi nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat menjadi bagian karya kasih Tuhan. Bulan Desember kurang saknil, ini sudah 20 November, sudah akan segera datang. Bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Masih mau dilayani atau Tuhan yang kita layani? Selamat hari Minggu, selamat merayakan Kristus Raja. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, marilah kita bersama-sama umat di seluruh dunia mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menghayati sebuah pujian sejauh timur dari barat, bahwa tidak ada yang lebih jauh, karena Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan ini sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur,
ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan kami Yesus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, pengampunan yang Tuhan beri, pulihkan setiap kita. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita menyatukan hati kita. Kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mohonkan setiap doa-doa kita di dalam syafaat kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang senantiasa mengasihi kami, bahkan mau berkorban nyawa untuk setiap kami, menebus segala dosa dan kesalahan kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, bahwa kami sampai pada saat ini ada di tempat ini, semuanya hanya karena pertolongan-Mu dan kekuatan yang daripadamu. Sehingga kami boleh melaksanakan segala hal yang baik di hadapan-Mu Tuhan, membudayakan yang benar, ikut ambil bagian dalam pelayanan, lintas generasi, semuanya ikut terlibat di dalam pelayanan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semuanya ini terjadi karena kami sebagai gereja terbuka dengan yang lainnya untuk turut ambil bagian dalam memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka Bapa, kami menyerahkan setiap kami yang sudah terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Kami mempercayakan setiap kehidupan mereka semuanya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Kristus senantiasa merajai setiap kehidupan mereka, para generasi penerus gereja, sehingga ketika nyawanya telah ditebus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kata lain selain memberi yang terbaik kepadamu sebagai wujud ucapan syukur mereka semuanya di dalam Engkau. Kami semuanya adalah anak-anak Engkau Tuhan, anak-anak Raja yang menerima mahkota kehidupan ini. Maka Tuhan, ajar kami untuk tidak menyombongkan kekuatan diri pribadi kami, untuk tidak egois, tetapi melihat apa yang Engkau percayakan di dalam hidup kami ini Tuhan, kesemuanya demi kemuliaan nama-Mu, bukan mencari hormat keduniawian kami. Ajar kami ini Tuhan
untuk boleh mengokohkan semangat pelayanan kami berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, lewat apapun yang boleh kami kerjakan. Walau kami tidak lagi harus disalibkan untuk mengganti, untuk membalas kebaikan, tetapi seringkali ketika kami mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mengorbankan keegoisan kami, jujur kami tidak mudah menjalaninya. Tuhan, ingatkan kami terus bahwasanya hanya Engkau Tuhan yang patut dipuji, dimuliakan, bukan diri pribadi kami. Karena kami manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami manusia yang fana, hanya debu dan abu saja. Tidak ada yang bisa kami sombongkan di dunia ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami megahkan dalam hidup kehidupan kami. Bapak, kami juga menyerahkan setiap pelayanan kami di gereja kami ini, GKJW Jemaat Turen. Berkatilah seluruh pelayan-Mu Tuhan, seluruh penatua dan diaken jemaat, kiranya tetap sehati sepikir di dalam Engkau, tetap ikut ambil bagian dalam pelayanan apapun juga Tuhan. Engkau tidak melihat apa yang kami lakukan, tetapi Engkau melihat kedalaman setiap hati kami. Besar, kecil, tanggung jawab kami, semuanya hanya penilaian manusia. Tapi di hadapan Engkau, ketulusanlah yang Engkau perhatikan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi hamba di dalam kehidupan pelayanan kami. Tidak menuntut dilayani, tetapi gemar melayani. Kami tidak akan menghitung seberapa yang dapat kami terima, karena segalanya sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatian bagi seluruh warga jemaat untuk ikut ambil bagian di dalam mendukung segala proses kehidupan bergereja. Kami tahu Tuhan, kami berbeda dalam pemikiran, tetapi kami satu di dalam Tuhan. Kami GKJW, Gereja Gerakan Warga. Ajar kami untuk saling menopang, saling membangun kehidupan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap dukungan seluruh warga jemaat yang terlibat. Kami mengingat mereka yang sedang berpulih, sedang sakit, yang tidak bisa berkumpul bersama dengan kami. Tuhan, sertai dan tolonglah mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan di dalam pemerintahan ini. Walau kami cuma minoritas, tetapi kami empunya kerajaan-Mu surga ya Tuhan. Maka pakai kami sebagai pembawa kedamaian, pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera di lingkungan kami masing-masing, dalam kehidupan kami, tanggung jawab kami dalam pekerjaan kami, sehingga lewat kami nama Tuhan semakin nyata dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Bapak yang Maha Kasih, kami menyerahkan setiap penataan pelayanan kami. Kami menyerahkan persiapan perjamuan kudus yang akan kami tata. Kiranya kami dengan semangat mengikutinya dengan penuh sukacita. Ini syafaat kami ya Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami. Kami aturkan syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami yang sejati. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan atas berkat-berkat-Nya yang melimpah kepada kita. Adapun dasar firman Tuhan, persembahan saat ini terdapat dalam Yeremia ayat 33 pasal 11b yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan,
Bersama-sama kita pujikan pujian Sajeke Aku Nderek Gusti. Kita pujikan bersama sampai selesainya kita mengumpulkan persembahan. Segala puji sembah kami aturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai segala sesuatu. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, karunia dan anugerah yang tak henti-hentinya Engkau berikan pada kami. Berkat dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mengucap syukur melalui persembahan ini. Memang tidak sebanding dengan segala berkat yang Engkau berikan pada kami. Kami mohon terimalah dan sucikanlah sehingga persembahan ini menjadi sarana pelebaran-Mu di dunia ini, khususnya di GKJW Jemaat Duren. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya berikanlah hamba-Mu roh hikmat, bijaksanaan, dan ketelitian. Tuhan, selepas kami ibadah di tempat ini, kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau menjagai kami di perjalanan, sehingga kami dapat pulang ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat dan sukacita. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, Warta Lisan Minggu 20 November 2022 tertata sebagai berikut. Info tentang persembahan. Persembahan ibadah minggu, syukur, perpuluhan, dan patuan minggu lalu sebesar Rp3.442.000. Kemudian persembahan untuk PHBK ada Rp246.000. Segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan dan pelayanan. Kemudian ibadah syukur. Mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 di rumah Bapak Rudi HS di Tanggung jam 5:30 sore. Pelayan Ibu Pendeta Ferry Novita Sukerdi SSI. Kemudian laporan perkawinan tahap pertama. Nama Kristeri Erlianti, GKJ Jemaat Turen, Jalan Gatot Subroto 1, nomor 2 RT 22 RW 7 Sedayu Turen, putri dari Bapak Cipto Suwasono almarhum dan Ibu Sri Utari almarhum. Dengan Yohanes Bagus Pintara, warga Jemaat Gereja Katolik Santo Aloysius Gonzaga Blitar. Alamat lingkungan Brubuh, RT 1 RW 2 Kalipang, Sutojayan. Putra dari Bapak PK Hari Siswantoro dan Ibu Susanti. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Aloysius Gonzaga Blitar. Kemudian informasi pemberkatan perkawinan. Pemberkatan perkawinan Saudari Wahyuni Elvado Budi Winarni dengan Saudara Dedi Febriantoko akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 di GKJW Jemaat Turen jam 9 pagi. Cawisan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 di GKJW Turen jam 4 sore. Kemudian tanggal 25 sampai tanggal 27 November 2022, Ibu Pendeta Ferry Sukerdi mengikuti sidang istimewa di Majelis Agung GKJW bertempat di EE Center Malang. Kemudian yang terakhir, informasi dari panitia renovasi. Dana pinjaman yang belum dikembalikan sebesar Rp50 juta. Saldo minggu ini sebesar Rp37.072.655. Demikian warta lisan pada minggu sore hari ini. Tuhan memberkati. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap dan menjadi terang. Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang siang terang. Kuasa Kristus nyata, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan yang demikian. Allah Bapa, sumber segala berkat,
Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan pengharapan, senantiasa memberkati dan menyertai saudara semuanya, kini sampai selamanya. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Kami persilakan duduk kembali.